Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, hari ini kita bertemu kembali. Dan apa kira-kira yang akan kita bahas? Tentu saya masih mencoba untuk membahas berkenaan dengan perilaku yang berisiko kesehatan, terutama pada remaja. Ada yang satu yang hampir kelupaan ya, ketika mencoba melihat data tentang apa sebab-sebab kematian pada remaja, pada usia remaja, dan ternyata di tingkat dunia ya, berapa sumbangan terbesar atau penyebab kematian pada remaja. Yang menyumbang yang pertama itu adalah kecelakaan dalam berkendara. Jadi berbeda dengan di segala usia ya, khusus untuk remaja, maka kecelakaan dalam berkendara menjadi sebab paling utama dari kematian pada remaja. Baru disusul dengan bunuh diri, kemudian penggunaan alkohol yang berlebih, dan yang terakhir baru penyalahgunaan narkoba. Ya, jadi di tingkat dunia kecelakaan lalu lintas ini menjadi sebab paling utama yang menyebabkan kematian pada remaja. Nah, bagaimana dengan di Indonesia ya? Nah, di Indonesia ini memang datanya konon katanya itu pada urutan yang ketiga ya. Jadi kita tidak belum yang pertama, dan mudah-mudahan tidak yang menjadi yang pertama ya. Tetapi tetap saja bahwa kecelakaan lalu lintas ini menjadi penyebab yang ya katakanlah kalau kita bilang 10 besar penyebab kematian untuk segala usia itu masuk di sana gitu ya. Jadi mengalahkan banyak hal gitu ya. Padahal kita tahu ya dari kecelakaan-kecelakaan itu, maka yang paling besar sumbangannya adalah kecelakaan pada kendaraan sepeda motor ya. Bukan bis, bukan mobil-mobil pribadi, tetapi pada kendaraan sepeda motor. Sementara kalau kita mencoba memperhatikan data tentang pertumbuhan sepeda motor di Indonesia, ini betapa dahsyatnya ya. Pada tahun 2022 ya, itu tercatat di Indonesia itu sepeda motornya sudah berjumlah 125 juta ya. Jadi jumlah yang cukup hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia kan gitu ya. Jumlah sepeda motor yang ada di Indonesia, dan ini meningkat sangat besar ya. Jadi antara periode setelah 10 tahun itu ya, 2012 sampai 2022 itu bertambah 49 juta ya. Jadi ini pertambahannya mencapai lebih dari 50% ya. Dalam hitungannya itu sekitar 64% dalam 10 tahun terakhir ya, dari 2012 sampai 2022. Dan dari sisi provinsi ya, ini yang paling banyak jumlah sepeda motor itu nomor 1 ada di Provinsi Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah, di DKI Jakarta, dan terakhirnya di Jawa Barat. Ya, jadi tentu saja kalau kita kemudian membandingkan wilayahnya gitu ya, ini DKI Jakarta adalah yang
paling padat sepeda motor ya. Padahal kalau saya mencoba waktu saya masih ya usia-usia kuliah ya, tahun 90-an ya, 80-an, Jakarta ini belum banyak sepeda motor ya. Jadi kira-kira sejak krisis moneter yang berujung pada jatuhnya pemerintahan Soeharto, disitulah sepeda motor mulai tumbuh pesat di Provinsi DKI. Jadi kalau di zaman dulu, yang zaman Soeharto dulu, itu sangat jarang saya melihat ada perempuan naik sepeda motor. Tapi sekarang di Jakarta pun ya sepeda motor itu sudah dikendarai ya, bukan hanya pada laki-laki tapi juga pada perempuan, dan jumlahnya cukup meningkat sangat tajam. Dan kita buktikan pada tahun 2022 ini jumlah kendaraan sepeda motor di DKI itu menduduki posisi yang ketiga ya, dengan wilayah yang tentu saja sangat jauh lebih sempit dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Dan kalau kita lihat pelanggar lalu lintas yang terbanyak adalah dari sepeda motor ini gitu ya. Sehingga memang angka kematian, menyebabkan kematian dari sepeda motor ini memang terus terang cukup tinggi sumbangan terhadap angka kematian, terutama pada anak usia remaja. Jadi ini gambaran betapa meningkatnya jumlah sepeda motor akan terus diiringi dengan posisi ya, kecelakaan penyebab kematian ya meningkat terus dan saat ini catatannya memang di Indonesia masih di urutan ketiga ya, tetap di dunia sudah di urutan yang pertama sebagai penyebab kematian pada usia remaja. Jadi ini baru informasi dulu ya. Nah, apa kira-kira yang perlu kita sampaikan ya berkenaan dengan jumlah kematian yang tinggi itu menjadi sebab kematian tadi di usia remaja berkenaan dengan kendaraan bermotor ini. Nah, nanti kita lanjutkan pada podcast selanjutnya. Demikian ya informasi tentang penyebab kematian utama pada remaja adalah kecelakaan dalam berkendara. Sekian, salam sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.